Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ustadz semua. Hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran fisika kita secara daring atau online. Ya, pada pagi hari ini ya supaya untuk mengurangi rasa rindu antum terhadap keadaan sekolah kita. Nah, Ustadz sekarang sedang berada di sekolah kita. Ya, kami guru-guru menyiapkan yang terbaik bagi Ananda sekalian, tetapi tetap juga menjaga protokol kesehatan kita. Hari ini kita akan belajar masih mengenai listrik lagi ya. Kita akan belajar lebih dalam lagi untuk memahami apa itu listrik. Yuk kita masuk kelas dulu. Sebelum kita masuk kelas, kita ketahui dulu beberapa contoh manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Menghidupkan kipas, seperti menghidupkan dispenser untuk membuat kopi di pagi hari untuk ayah. Ya, kita bisa merasakan air dingin atau air panas. Jadi menghidupkan komputer atau laptop. Bukan speaker. Ananda Ustadz sekalian, kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan alat yang di samping ini. Alat ini sering kita gunakan untuk mematikan lampu atau menghidupkan lampu. Alat ini disebut saklar. Fungsi saklar ini sendiri adalah untuk menghubungkan arus listrik dan mematikan arus listrik. Satu hal yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni menentukan jenis rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Coba perhatikan lampu di atas. Ketika satu saklar Ustadz hidupin, perhatikan, diulang lagi ya. Ini hanya satu tombol yang Ustadz tekan. Dua lampu hidup bersamaan. Namun ketika satu tombol itu dimatikan, lampunya juga dua-duanya mati. Hubungan antara lampu yang di atas sama yang di ujung tadi itu disebut seri. Artinya dia satu jalur. Energi listriknya itu terhubung hanya satu jalur. Jadi ketika dihidupin satu jalur ini, jalur ke sana juga hidup. Dan ketika dimatikan, tekan satu tombol ya, dua-duanya mati. Karena mereka berada di satu jalur. Rangkaian inilah yang disebut dengan rangkaian seri. Nah, coba perhatikan lagi lampu di atas. Ini yang tadi ya, yang seri. Ketika satu saklar ini Ustadz hidupin, ya, coba dilihat di sini. Ya, satu ya saklarnya. Yang hidup ada dua. Lampu yang di ujung sana masih dalam keadaan mati. Hubungan antara lampu yang di atas sama lampu yang di ujung itu adalah paralel. Artinya jalurnya berbeda, jalan listriknya berbeda, kabel yang menghubungkan arus listriknya berbeda. Sehingga ketika lampu ini dihidupkan, tidak berpengaruh sama lampu ini. Kecuali kita menghidupkan saklar lampunya. Perhatikan, baru lampunya hidup. Jalan yang terpisah, itu jalur listrik yang terpisah ini, itulah yang disebut sebagai rangkaian paralel. Nah, dapatkah antum-antuna menemukan contoh-contoh rangkaian seri dan listrik di rumah antum-antuna? Silahkan nanti dikerjakan di tugas yang Ustadz berikan. Ya, contoh, Ustadz, ruang tamu saya seri sama ruang keluarga saya. Ustadz, lampu kamar mandi saya paralel dengan lampu dapur saya. Nah, Ustadz tunggu ya. Dengan penjelasan Ustadz tadi, boleh video tadi diulang-ulang
sampai anak-anak sekalian betul-betul memahami perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tahukah anak-anak sekalian, sebenarnya listrik kita ini telah melalui proses yang sangat jauh sekali, sangat jauh, sehingga bisa kita nikmati. Rel dari listrik itu sendiri terhubung melalui kabel-kabel. Kita bisa lihat kabel-kabel ini, ya, terhubung. Dan kabel-kabel ini juga terhubungkan oleh saluran utama dari tiang-tiang listrik yang kita bisa lihat. Ya, ini di sekolah kita ya. Ini sekaligus nih ngilangin rindu di sekolah kan. Nah, bisa dilihat di sana. Tiang-tiang listrik ini terus-menerus tersambung ke sumber pembangkit tenaga listrik. Kalau kita itu contohnya berada di Sumbar, ada namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya. Air yang terjun yang jatuh, kemudian diputar-putar menggunakan generator, ya, sehingga menghasilkan energi gerak, ya, berubah menjadi energi listrik. Ingat pelajaran kelas 2. Hukum energi. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, dan hanya dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya. Oke. Untuk lebih memahami seperti apa sih listrik ini bendanya, Ustaz, mari saksikan video yang satu ini. Perjalanan listrik dari dulu sampai sekarang dicapai dengan penuh perjuangan. Aku tahu Kak Billy. Jadi listrik yang di kota semuanya pasti dari petir. Bukan gitu. Petir hanya salah satu wujud listrik, tapi dari alam. Kalau listrik yang kita pakai itu buatan manusia. Oh, listrik bisa dibuat. Gimana caranya? Tenaga listrik bisa dibuat dengan memanfaatkan tenaga alam yang berasal dari bumi Indonesia kita. Seperti air, uap, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi. Nah, kalau di sini listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Masuk yuk. Tuh, lihat tuh. Sebentar lagi, arus air yang menggerakkan turbin itu akan menghasilkan energi gerak. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Imut banget. Kak Billy, dia siapa? Dia itu kumpulan energi listrik yang baru lahir, yang terbangun dari dua unsur, yaitu tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia, listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik antara 6.000 hingga 21.000 volt. Kak Billy dia baru diapain? Kasian. Jangan khawatir, dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo untuk disesuaikan tegangannya. Kamu lihat nggak kotak besar di situ? Itu namanya trafo. Trafo itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan, biar tegangannya tambah besar dan arusnya kecil. Jadi dalam trafo itu tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, yang mulanya 13.000 volt dinaikkan menjadi 500.000 volt. Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih Kak Billy? Tegangan listriknya dinaikkan karena habis ini mereka mau melakukan perjalanan panjang melintasi kawat-kawat listrik itu. Weh, hebat. Buat apa? Kamu tahu kan, di seluruh sudut daratan di Indonesia terbentang kawat listrik yang panjangnya sampai ratusan kilometer. Daripada dijelasin panjang lebar, mending ikut aja yuk. Gak apa-apa nih. Santai aja, mereka semua teman. Lihat contoh ya. Kak Billy, mereka kok serius sekali sih?
Sebenarnya kita mau ke... Aduh, cepet banget. Ampun. Baru sekali aja udah sempoyongan. Setiap hari, bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilo-kilometer loh. Setiap hari mati aku. Kak Billy, lihat. Nah, oleh trafo, energi listrik yang tadinya 500.000 volt diturunkan menjadi 150.000 volt. Kak Billy, tadi kan tegangan listriknya dinaikin. Kenapa sekarang diturunin? Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi. Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat, nanti berbahaya. Karena di sini dekat dengan perumahan penduduk. Jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya. Pintarnya aku. Kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita. Kita baru sampai di titik yang kedap-kedip itu. Hah? Kita baru sampai situ. Santai aja, kita masih harus melewati 2 trafo lagi. Di trafo berikutnya, energi listrik yang sekarang ini 150.000 volt akan diubah menjadi 20.000 volt. Dan yang terakhir menjadi 220 volt. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Itu bentuk mereka yang terakhir. Cakep ya. Tegangan 220 volt ini adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah. Rumah? Rumah siapa? Jadi, aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Nggak cuma ke rumahmu aja, tapi ke rumah semua orang yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana. Listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kamu boros listrik, berarti kamu menyanyiakan kerja jutaan orang. Semuanya kerja keras buat kita. Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik. Makasih Kak Billy. Aku jadi tahu dari mana datangnya aliran listrik. Sama-sama, tapi ingat ya, kamu harus bersyukur. Di rumahmu sudah ada listrik. Banyak loh teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik. Ya, gelap dong. Kasihan. Iya, listrik yang kamu pakai tidak murah. Karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka. Makanya, ajak semua orang terdekat kita untuk hidup bijak listrik ya. Ya Kak Billy, pasti. Oke kalau gitu, sampai jumpa lagi. Allah Subhanahu wa taala telah cantumkan listrik ini sendiri di dalam ayat suci Al-Qur'an. Jauh sebelum sejarah peradaban umat manusia mengenal apa itu listrik. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ayat kauliyah, yang kedua ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang langsung dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an yang selama ini kita baca. Dan ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang berada di alam. Inilah salah satu perintah Allah, memperhatikan keadaan di sekitar. Maka terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan. Seperti cuaca sekarang mendung. Bagaimana proses mendung ini sendiri, proses hujan, itu dapat dijelaskan melalui konsep fisika. Dalam video sebelumnya, Ustadz telah memberikan antum ayat Al-Quran listrik statis, yakni surat Ar-Ra'd ayat 12. Hari ini, Ustadz akan memberikan satu ayat suci Al-Quran lagi mengenai listrik dinamis. Ya, listrik yang selama ini kita pakai, yakni surat Ar-Rum ayat 24. Ya, boleh sekaligus dibuka Al-Quran dan terjemahannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'a fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu. Ya, kilat seperti yang kita ketahui sebelumnya, kilat itu sendiri merupakan fenomena listrik. Ya, fenomena berjatuhannya elektron-elektron ke bumi. Ya. Kemudian untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum-kaum yang mengerti. Ya. Setelah hujan, tanaman-tanaman hidup kembali. Setelah hujan, ya, penampungan pembangkit listrik tenaga air, terisi lagi airnya, bisa menghidupkan listrik, dan sebagainya. Ya. Maka antum harus senantiasa mempelajari Al-Quran, membaca juga terjemahannya, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk dan pedoman hidup. Baiklah, mungkin sekian untuk hari ini. Silahkan lanjutkan ke dalam tugas modul kita. Ya, semoga semakin semangat belajarnya. Doakan agar segera pandemi ini berakhir. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.